sholat malam, kita menghidupkan malam itu tidak harus tidur. Jadi yang menghidupkan malam itu tidak harus tidur. Jadi kita kalau misalnya memang tidak bisa tidur waktu malam itu tidak apa-apa. Kita ibadah, kita sholat di waktu itu, dan masalah itu dihitung juga menghidupkan malam. Akan tetapi lebih afdolnya tidur. Nanti dijelaskan di sini bagaimana ciri-cirinya ulama, bagaimana tentang kalau kita sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diterima di majelis yang insyaallah dimana rahmatullah turun pada malam ini. Insyaallah, dan bila kita ditakdirkan bisa hadir di majelis ini. Seperti malam-malam sebelumnya, yaitu ini akan membahas tentang qiyamul lail, itu tentang mendirikan malam. Di sini kemarin melihat ada kiriman yaitu dari orang bahwa mendirikan malam ini, yaitu sholat malam, kita menghidupkan malam itu tidak harus tidur. Jadi yang menghidupkan malam itu tidak harus tidur. Jadi kita kalau misalnya memang tidak bisa tidur waktu malam itu tidak apa-apa. Kita ibadah, kita sholat di waktu itu, dan masalah itu dihitung juga menghidupkan malam. Akan tetapi lebih afdolnya tidur. Nanti dijelaskan di sini bagaimana ciri-cirinya ulama, bagaimana tentang kalau kita sudah terbiasa dengan sholat malam. Mari kita buka dengan Fatihah pada saudara kita pada dosen wa'lam anna qiyamul lail afdalu syai' ala nafsi wa la siyama ba'da al-maut wa inna ma yasiru khafifan bil ihtiyadi wal dawam. Ketahuilah, sesungguhnya bangun malam itu paling beratnya untuk kita, diri kita, dan terlebih-lebih kalau kita setelah tidur. Jadi Muhammad mengatakan bahwa menghidupkan malam sendiri, meskipun kita tidak tidur, tak apa-apa. Ibarat kata Muhammad mengatakan seperti itu. Dan Muhammad pernah menambahkan apa? Terlebih-lebih kalau kita sudah dari bangun tidur. Paling susahnya. Dan kalau tambah susah itu, tambah banyak pahalanya. Makanya mendirikan malam, menghidupkan malam itu lebih afdalnya itu apa? Setelah bangun tidur. Wa inna ma yasiru khafifan bi ihtiyadi wa dawam. Nanti jadi gampang kata yang ada kalau kita sudah terbiasa dan terus-menerus mengerjakannya. Wasabru ala masyaqqah, dan sabar atas kesusahannya kita bangun tidur, kesusahan yang kita untuk mulai menghidupkan malam. Dan mujahadah fil awal amr, mujahadah di awal-awal kita ingin menghidupkan malam. Maksudnya apa mujahadah ini? Niat kita kuat, harus kuat, betul-betul kuat. Karena kalau sudah niat tak kuat, sudah niatnya setengah-setengah, mungkin bangun malah bangun, akan tapi apa? Buat TikTok. Biasanya gitu. Atau kadang apa? Lapar, masak Indomie, habis masak Indomie makan tidur. Nah, kadang kan kayak gitu orang sekarang. Ya itu maksudnya mujahadah itu apa? Meskipun kita sudah bangun tidur, mau niat sholat itu pun susah, kata yang ada. Jadi apa? Harus dibiasakan dengan niat yang kuat dulu, baru kita bisa, insya Allah bisa jalan, bisa ibadah kita. Cuma pada dalika yang fardhu min bismillah taala wa halawatun najatul haud. Ketika kita sudah terbiasa dengan menghidupkan malam kata yang ada, terbukalah pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kemanisan munajat kepada Allah Taala.
Jadi kalau kita sudah terbiasa pada bangun malam, nanti rasanya apa? Seperti manis, seperti nikmat. Kalau misalnya kita bangun malam, lazzatul khalwah, dan kita merasakan apa? Merasakan kesendirian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Lazzatul khalwah bi azza wa jalla. Kelezatan kita, maksud kenikmatan kita apa? Mengadu pada Allah, beribadah kepada Allah waktu malam hari. Kalau kita sudah terbiasa beribadah kepada Allah waktu malam hari. Wa idza dzalika la yasbihu lisan al-qiyam. Dan jika kita tidak, kalau kita sudah terbiasa dengan bangun malam, maka apa? Kita tidak akan puas kalau kita bangun malam saja. Tidak puas ibadahnya sedikit saja. Nanti apa? Akan bertambah terus. Karena apa? Karena kita sudah merasakan namanya nikmatnya ibadah. Kadang orang yang kita ini mungkin dari kita sudah menemukan apa yang nikmatnya ibadah. Tapi kalau orang belum menemukan nikmatnya ibadah, ibadahnya jadi berat. Nanti ibadahnya apa? Jadinya tanggungan. Kalau tapi kok sudah menemukan nikmatnya ibadah itu apa? Tidak akan puas ibadah muhatta 1000 rakaat setiap hari muhatta, meskipun dia ibadah satu hari dia tidak akan puas hatinya. Karena apa? Sudah merasakan lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadlan an yastarqi aw yasbih, akan jauh yang namanya malas dan berat itu kalau sudah terbiasa tadi ada. Kalau sudah merasakan nikmatnya ibadah. Kama waqa'ala dzalika lisalihin min ibadillahi aqbala. Dan seperti apa? Seperti yang terjadi kepada orang-orang soleh dari hamba-hamba Allah, dan mereka berkata, sampai mereka berkata, inna ahlul jannah fi mithli ma nahnu fihi bil-lail innahum la fi 'aisyin tayyib. Jika ada ahlul jannah fi mithli ma nahnu fihi bil-lail, jika ada ahlul jannah yang tidak, orang-orang ahli surga yang tidak orang-orang surga itu katanya ulama, orang-orang surga itu apa? Seperti kita, maksudnya orang surga itu mengatakan seperti kita, yaitu apa? Yang menghidupkan malam. Orang yang menghidupkan malam, katanya ulama ini, mereka itu akan hidup di dalam kehidupan yang baik. Waqala al-akhar, dan berkata ulama yang lainnya, mundu arba'ina sana ma ghammani syai'an illa tulul fajr. Selama 40 tahun aku bangun malam, tidak ada yang merasa memberikanku rasa sedih kecuali apa? Terbitnya fajar. Saking tidak ada yang merasa bikin sumpah kamu kecuali apa? Terbitnya fajar. Sampai apa? Kepingin malam terus, apa? Kepingin ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai apa? Ini karena beliau apa? Sudah merasakan nikmatnya ibadah. Waqala al-akhar, dan berkata ulama yang lainnya, ahlul lail fil layalihim alladhu min ahlil lahmi fil lahmihim. Ahlul lail yaitu orang yang sering bangun malam, orang yang menghidupkan malamnya, di malamnya mereka lebih lezat, lebih nikmat daripada apa? Daripada orang yang lalai melakukan kelalaiannya. Lebih lezat. Jadi orang-orang yang biasanya lalai, yang biasanya campur mancing, biasanya apa? Itu apa? Mereka itu merasakan nikmat dengan itu. Tapi apa? Orang yang sering menghidupkan malamnya lebih nikmat daripada orang-orang yang seperti mereka ini, yang sering lalai dalam ibadah. Waqala akhar, dan berkata ulama yang lain, laula qiyamul lail wa qiratul ikhwan fillah ma ahbabul baqa'a fid dunya. Kalau tidak karena bangun malam ataupun bertemu dengan saudara dalam Islam, saudara di jalannya Allah, maka aku tidak suka tinggal di dunia. Jadi apa? Saking kalau misalnya tidak karena bangun malam ini atau saudara dari Islam, tidak mungkin anak mau tinggal di dunia ini. Asal mati aja daripada anak tinggal di dunia ini. Kalau tidak ada bangun malam, saking apa? Saking namanya dia, saking nikmatnya dia merasakan ibadah. Wa akhbaru fi dzalika kathratul masyhurah, dan banyak kabar-kabar dan banyak itu yang masyhur, kabar-kabar yang masyhur dalam itu. Di dalamnya apa? Ya mulai yang sudah diterangkan minggu lalu,
yang tentang keutamaan apa? Bangun malam, keutamaan untuk menghidupkan malam. Waqad shalla khalaqan minhum fajr wudhu isya radhiyallahu anhu. Dan mereka sholat fajar dengan wudhunya isya. Karena apa? Karena mereka menghidupkan malam. Sampai apa? Orang-orang ini disifati di Quran oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladziina hadallahu fa bihudahum iqtada. Mereka para anbiya yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah petunjuknya. Fa'alika rahimakallah bi qiyamil lail wa muhafazati alayhi wa bi ikthari minhu. Wa qad min ibadir rahman alladziina yamshuna 'ala al-ardi hawana wa idza qatibuhum jahilun qalu salama walladzina yubayyituna rabbihim sujadan wa qiyama. Maka diwajibkan atas kalian wahai orang yang dirahmati oleh Allah dengan apa? Dia dengan menghidupkan malam dan menjaga itu bangun malam, menghidupkan malam dan memperbanyak itu bangun malam. Dan jadilah wahai hamba Allah yang dirahmati, orang yang jalan ke atas dunia ini apa? Kayak tidak ada beban, haunan. Wa idza khatibuhum jahilun qalu salama. Dan jika orang-orang jahil memperolehnya qalu salama, maka dia mengatakan salama. Walladzina yubayyituna rabbihim sujadan wa qiyaman. Dan jika dia beribadah kepada Allah sujadan wa qiyaman, bersujud dan mendirikan, bersujud dan mendirikan sholat. Wattasif bi bagiyati awsafum allati wasafahum Allah biha fi hadhil abyad fil ayati ila akhiriha. Wa inna jazda an kathirin min qiyami bil laili fala ta'jazan minhum qala ta'ala faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Ai fi qiyami min al-lail wa qala sallallahu alaikum bi qiyamin walau rak'ah. Dan banyak disifati dari banyak sifat-sifatnya orang yang qiyamul lail ini disifatkan oleh Allah di dalam Qur'annya sampai akhir ayat ini, maksud ayat yang tadi. Dan jikalau engkau berat atas banyaknya mendirikan malam, maksudnya banyak tidak cukup, tidak bisa kita bayang-bayang ibadah misalnya ngantung atau apa, besok ada tanggungan kata yang dan kalau tidak bisa sedikit saja katanya. Wa ta'ala faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, bacalah apa-apa yang dari Quran, sedikit dari Quran, yang mudah dari Quran. Ayat di qiyamul lail atau di dalam qiyamul lail, maksudnya baca Qurannya waktu malam itu. Jadi kalau misalkan kita tidak kuat, tidak mau sholat atau tidak apa, baca saja sedikit dari Al-Qurannya, baca qul huwallahu ahad 100.000 kali. Kan sedikit ya. Itu kan tanya secara Al-Quran yang gampang dari Al-Quran, paling gampang 3 kali qul huwallahu ahad sama kita seperti menghatamkan Al-Quran. Ya udah 100.000 insyaallah berapa kali kita hatam Al-Quran. Allah SAW dan bersabda Nabi SAW, alaikum bi qiyamil lail wal qur'an. Diharuskan bagi kalian menghidupkan malam walaupun 1 rakaat. Kata sabda Nabi SAW. Fama ahsana wa ajmal billati yaqra'ul Qur'anul Karim bil ghaib. Alladhi bi qiyamihi bil lail syai'an min. Wa yaqra'u tadrij min awal al-Qur'an ila akhir. Kata yang ada dapat paling bagusnya, paling indahnya yaitu membaca Quran Al-Karim bil ghaib, dengan apa? Dengan tidak orang-orang tidak ada yang tahu. Jadi tidak ada yang tahu kita kapan baca Qurannya, orang-orang tidak tahu. Dan kapan membacanya itu? Membacanya waktu malam, dan kita apa? Waktu menghidupkan malam, maksudnya waktu ibadah malam hari. Syai'an itu.
Dan apa membacanya seperti apa? Kata yang Haddad, membacanya itu alat tadrij. Apa namanya? Bacanya itu secara tertib. Jadi dari awal, katanya dari awal, yaitu dari Fatihah itu sampai akhir. Maksudnya sampai Quran yang sampai Qul a'udzu birabbin nas. Jadi apa? Bacanya itu sedikit-sedikit tak apa-apa. Tapi apa? Ditertib. Kalau misalnya satu hari ini cuma baca Fatihah, besoknya baca di depannya lagi. Seperti itu. Ditertibkan. Jadi apa? Membacanya itu yang paling bagusnya kata yang ada membaca Al-Quran di malam hari, yaitu secara tertib dari awal surat, dari juz awal. Hatta taqullahu fi qiyamil lail khatmah. Sampai di malam hari itu di qiyamul lail kita itu apa? Khatam. Maksudnya yang hadats ini satu malam. Satu malam khatam kata yang hadats. Kalau tidak bisa kata yang hadats, imam fi kulli syahr. Kalau tidak bisa sebulan sekali katanya di malam hari. Au fi kulli arba'in, atau setiap 40 hari kita khatam. Au aqalla min dzalika au tabun, atau sedikit dari itu atau lebih banyaknya tidak apa-apa. Penting khatam kata yang hadats. Ala hasbin nasyat wa himmah. Atau apa? Hitungannya dari mana? Dari giatnya kita, dari himmahnya kita, dari keinginan kita. Kalau mau satu malam juga tidak apa-apa kata yang hadats. Satu bulan juga tidak apa-apa. Terserah kata yang hadats. Penting kita ibadah tiap malam. Wa'lam anna qalil da'in khairun katsir batin. Dan kata yang hadats, ketahuilah bahwa sedikit yang terus-menerus baik, lebih bagus daripada banyak tapi terputus. Jadi sedikit demi sedikit apa-apa. Tadi maka yang seperti saya contohkan tadi, Qul huwallahu ahad 1000 kali apa setiap malam itu sedikit. Penting apa? Penting istiqomah kata yang hadats. Dikit-dikit tidak apa-apa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul amali ilallah adwamuha wa illallah. Paling dicintai amal amal oleh Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus meskipun sedikit. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal yantasid hadal bira'il madhkura wa dan laziman wa alaihi. Wa yaqiyahu idza fata hatta ta'tadi nafsan wa dhabatin tatamarra ala al-mudawamah. Walil qawm itu ilal utur. Waqad warada anna man nama an isbihi minal Qur'an aw an syai'in minhu faqara'a fiha baina subuh wa dhuhur. Kutiba lahu ka'annama qara'a minal lail. Dan ambillah ini kata yang hadats, yaitu hadis tadi sebagai dalil, sebagai apa? Sebagai pedoman kita, sebagai untuk apa? Untuk kita bisa beribadah meskipun apa? Meskipun sedikit. Karena apa? Nabi mengatakan tadi paling dicintainya amal, yaitu sedikit terus menerus akan tapi meskipun sedikit, walaupun sedikit. Dan apa? Kalau misalkan kita hilang dari itu, maksudnya kita satu hari itu pernah hilang, lupa atau yang ada udzur, kita qadha. Itu hizibnya kita, maksudnya apa? Kebiasaan kita. Kalau kebiasaan sholat, misalkan sholat duha, saat ketiduran sampai duhurnya kita qadha, tidak apa-apa. Kalau misalkan kita sudah terbiasa, sudah jadi wirid kita. Hatta ta'jal nafsun wa tamtar. Sampai diri kita ini terbiasa untuk apa? Melakukannya setiap hari. Jadi meskipun kalau misalnya terlambat atau hilang itu waktunya, bukan waktunya, tetap kita sholat tapi apa? Dengan niat wudu. Supaya apa? Melatih diri kita dan nafsu kita untuk apa? Untuk terus-menerus melakukan. Dan maksudnya tidak hilang itu amal-amalnya kecuali kita ada udzur. Meskipun ada udzur, nanti kalau misalkan kita sudah hafal atau kita lain sudah tidak ada waktu, baru kita qadha ini. Dan di riwayat yang lain mengatakan sesungguhnya ada seseorang tidur di dalam hizibnya, maksudnya seorang yang tidur dalam wiridnya, kebiasaannya dari Quran, yaitu hizibnya dari Quran, membaca dari Al-Quran, wa an syai'in minhu, atau sesuatu seperti hizibnya, maksudnya seperti wiridnya, yaitu seperti sholat atau seperti yang lain, kebiasaannya itu. Faqara fi ma baina subuh wa dhuhur, maka dia baca ini kebiasaannya bukan waktu kapan ya, jadi waktu malam hari. Jadi yang diriwayatkan ini kebiasaannya yang dia waktu qiyamul lail.
Tapi apa, dia tidak sempat bangun qiyamul lail, mungkin karena dia terlalu capek atau emang ada kesibukan di malam itu. Maka apa katanya di riwayat ini dikatakan apa? Tidak apa-apa dikerjakan waktu subuh atau waktu zuhur. Kutiba lahu ka'annahu qiyamul lail. Kalau sudah terbiasa kita maksudnya cuma hilang satu malam itu dan kita qadai lagi, maka Allah akan menulisnya, ditulis pahalanya seperti kita mengerjakan malam kemarin. Tadi malam yang tidak bisa kita kerjakan tapi kita harus qadai seperti kita mengerjakannya malam itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam idza mana'ahu min al-qiyam bil lail udur min maradin aw ghairihi fashalla bin nahar. Pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di suatu waktu beliau tidak bisa menghidupkan malamnya karena udzur, yaitu waktu itu apa, beliau sakit atau selainnya sakit, mungkin ada kesibukan lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Pak Nabi menggodoknya di waktu siang hari. Jadi apa? Di sini kita mengatakan apa? Seperti Nabi ini apa, mencontohkan kalau memang kita sudah terbiasa, hari itu juga kita qadai. Kalau misalkan kita hilang di hari itu, kita tidak kerjakan, malamnya kita lupa atau kita ada kesibukan lain atau terlalu capek kerja sampai ketiduran, bagaimana? Diqadai siangnya atau waktu subuhnya apa? Insyaallah yang sedikit manfaat malam ini kita mendengarkan kalam-kalamnya beliau, insyaallah bisa bermanfaat bagi kita sampai akhir hayat kita. Assalamualaikum.